Perkenalkan, buat yang belum kenal, nama saya Kang Dik dari Kota Bandung, dan saya akan menjadi MC sekaligus moderator pada Zoom malam hari ini seputar AI Hedging Key Trade ya, Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai, boleh dong saya tahu dari mana peserta kita pada malam hari ini. Silakan chat di kolom komentar untuk kita saling sapa dan saling mengenal. Saya contohkan Kang Dik dari Bandung. Silakan dilanjut buat teman-teman semua, Bapak Ibu, biar kita sama-sama saling sapa. Oke, saya kasih waktu 1 menit ya buat tulis di kolom chat. Oke, Pak Gus dari mana tuh Pak Gus? Kalimantan ya. Joko Susanto, oke Pak Joko dari Sidoarjo, ada Pak Budiman dari Kalimantan Tengah, selamat bergabung. Ada Pak Yogen Suhendra, moderator baiknya kamera on. Saya pakai PC Pak Yogen dari nggak ada kameranya. Ada Mbak Feni dari Balikpapan, oh lagi di Balikpapan Mbak Feni, mantap. Mbak Feni, ada Mas Dani dari Ciamis, ada Pak Tommy ya, Pak Tommy. Pak Nur Hadi dari Bekasi ujung aspal, Pak Darso Dwi dari Madiun yang sedang merantau ke Banyuwangi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan perkenalannya ya. Kita lanjut hari ini, pada malam hari ini kita akan membahas topik yaitu seputar AI Hedging Key Trade. Kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana kecerdasan buatan dapat mengelola risiko dalam trading secara efektif dan otomatis ya tentunya. Saya yakin ini akan menjadi sesi yang sangat bermanfaat baik untuk pemula, trader pemula ataupun profesional. Oke, sebelum dilanjut, ada beberapa aturan Zoom pada malam hari ini yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, sebelum kita mulai, ada beberapa hal. Salah satunya, yang pertama, pastikan mikrofon kita sudah di-mute semua ya, kecuali moderator dan pembicara nantinya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan, silakan tulis di kolom chat atau nanti kita buka sesi raise hand ya, buat teman-teman langsung open mic. Jangan lupa siapkan juga cemilan, kopi, rokok, catatannya supaya semakin semangat ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang saya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa, Kang Dani. Dia adalah kawan lama saya di bidang trading juga ya, teman-teman, networking. Beliau akan berbagi pengalamannya selama menggunakan AI Key Trade yang membantu trading otomatis. Oke, dan membantu teman-teman semua untuk memanfaatkan tradingnya dengan menggunakan AI Key Trade ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Kang Dani. Kepada Kang Dani, mic dan layarnya saya persilakan. Oke, terima kasih Kang Dik dari Kota Kembang, dari Kota Bandung yang sudah mengawal jalannya Zoom meeting pada malam hari ini, yang mana Zoom AI Key Trade ini merupakan Zoom perdana ya. Aslinya kedua, cuman yang kita sampai rekam atau sampai nanti akan dipublikasi itu ini merupakan Zoom perdana. Dan alhamdulillah peserta yang sudah hadir di malam hari ini udah 300 orang ya, tapi nolnya masih belum datang satu lagi. Ya, mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa tercapai 300, 500 sampai 1000 orang. Di mana semua menjadi penikmat atau pengguna AI Key Trading. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri, walaupun sebagian sudah banyak yang mengenal. Perkenalkan, nama saya Dani Andriana dari kota Ciamis, Jawa Barat.
Indonesia ya. Mungkin nanti kan ke depan saya yakin AI Kitred ini akan merambah ke seluruh dunia bukan hanya Indonesia. Cuman minimal kita bermanfaat untuk negara kita dulu ya. Semua masyarakat bisa terbantu dengan hadirnya AI Kitred yang full otomatis ini. Oke. Dan terima kasih juga pada semua leader atau core leader yang sudah hadir di dalam Zoom meeting perdana ini. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah gabung ataupun belum gabung atau belum ikut menikmati hasil kerjanya AI Kitred ini yang pada malam hari ini menyempatkan hadir di ruangan Zoom kali ini yang mana nanti akan saya paparkan, saya sampaikan bagaimana sih AI Kitred ini bermanfaat buat kita semuanya. Baik, itulah kata-kata pembuka dari saya. Selanjutnya izinkan saya untuk membuka slide-nya biar Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir tidak berlama-lama menunggu. Kita juga sambil menunggu yang lain masih mungkin dalam perjalanan untuk masuk ke ruangan Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan murah rezeki. Ini sebentar. Kita buka dulu. Share screen. Terus. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai lanjut. Suaranya kecil, Kang. Kenapa? Suara Kang Daninya Suara? agak kecil. Suara? Coba lebih dekat mic-nya. Ini mic-nya udah dinempel di bibir, udah. Tes, 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 tes. Halo? Masih? Oke, yang lain coba chat di kolom chat ya. Kalau suaranya sudah jelas, clear, ketik angka 1 ya. Silakan, Kang. Tes, tes, tes. Halo? Kecil? Halo, halo? Ada nggak, Pak? Kecil ya? Masih kecil, Kang. Kayaknya jack-nya belum nempel benar. Pak. Ada? Masih Oke, kecil? Nah, ada ya? aman, aman, aman. Oke, Silakan. siap. Oke, lanjut. AI Kitren adalah inovasi tanpa batas ya. Karena tanpa batas nanti akan saya uraikan di depan. Nah, sekarang suara Anda ini yang slide agak susah. Oke, loading. Karena merupakan solusi cerdas ya untuk trading yang modern. Nah, nanti akan saya paparkan dari mulai konsep utama ya, konsep utama dalam AI trade itu seperti apa, terus mekanisme mengenai gas fee. Gas fee itu merupakan engine atau bensin dalam satu kendaraan, di mana kalau kita mempunyai kendaraan otomatis membutuhkan
energi atau engine-nya ya. Mekanismenya seperti apa nanti akan saya sampaikan di depan, dan berikutnya kinerja AI Kitrade ini seperti apa nanti juga akan saya sampaikan dari step by step-nya. Maka siapkan kopinya, siapkan camilannya seperti yang disampaikan oleh Kang Lee. Lalu pola akumulasinya, pola akumulasi terkait gas fee, terkait profit nanti akan saya sampaikan juga. Dan di sini banyak teman-teman yang memang basicnya seorang leader, basicnya seorang networking. Memang mungkin ya, mungkin sebagian ada yang mengatakan kurang menarik, sebagian juga ada yang mengatakan ini bisnis jangka panjang. Kenapa? Di sini potensi bisnis ada, yaitu dari bonus referral. Kita mereferalkan, kita mereferensikan bahwa AI Trade ini bermanfaat, maka kita memberitahu ke teman-teman, ke saudara yang kita sayangi. Maka di situ nanti ada potensi bisnis kalau kita mau. Ya, kalau kita mau ya. Di sini bukan fokus network, bukan fokus ngajak orang. Oke, ini itu salah satu yang saya sampaikan nanti. Lalu keunggulan sistem ini seperti apa? Insya Allah Suara makin ngecil lagi, Kang. saya yakin belum ada di nya. Kenapa lagi? Padahal nggak dirubah-rubah kan? Iya, kayaknya jacknya itu. Aduh. Oke, masih Sip, tapi lanjut. kecil ya. Aman, Oke, aman. lanjut. Yang pertama yaitu eh, konsep ya. Konsep utamanya bagaimana AI Trade ini? Ya, satu, tanpa sewa. Jadi Anda kasih tool ini gratis tanpa dijual juga. Anda nggak usah beli, ya, nggak ada embel-embel sewa, nggak ada embel-embel beli. Artinya kita kasih gratis. Seperti halnya kami dari AI Trade memberikan Anda sebuah kendaraan. Nah, sebuah kendaraan motor, mobil atau apapun itu, tapi ini tool ya, alat untuk melakukan perdagangan. Dikasihkan secara cuma-cuma atau gratis. Ya, ibarat kata kalian dikasih motor, otomatis motor bisa berjalan, udah dikasih gratis, motornya bisa berjalan yaitu dengan menggunakan bensin, atau kalau di tool ini kita kasih istilah dengan biaya gas fee, ya, gas fee, biar tool itu bisa berjalan. Nah, sistemnya gratis, hanya dibebankan itu gas fee-nya atau bensinnya saja. Seperti itu. Ketika dikasih motor, kalau motor itu mau dipakai ya isi bensinnya. Kalau nggak dipakai ya nggak apa-apa, ya kan? Karena udah gratis, simpan aja di rumah. Begitupun AI Trade ini. Kami kasih gratis ke Anda, download segala macam, udah itu selesai, nggak dipakai, nggak jadi beban. Kalau mau dipakai dan biar bermanfaat, silahkan isi bensinnya dan hidupkan. Nah, seperti itu. Nah, lalu distribusi gas fee-nya seperti apa? 70 untuk mitra, 30 untuk sistem. Ya, artinya seolah-olah kita seperti kalau di luaran sana yang manual ada copy trading, ya kan, titip trading. Ya, cuman titip trading resiko. Nah, ini tidak, karena dana di tangan masing-masing, kuasa ada di tangan masing-masing. Kalau titip trading biasa saja berbohong, ya kan? Orangnya tidak jujur. Nah, kalau sini profit ataupun loss, minus ataupun plus ada di tangan masing-masing, dikontrol oleh sendiri. Ketika dapat keuntungan, maka kita bagi hasil, bagi untung. 70 untuk yang punya modal, 30 untuk yang mengerjakan. Karena di sini yang mengerjakan itu AI, ya, kecerdasan buatan, maka itu dinamakan sistem. Sistemnya di mana? Ya ditanam di server, bikin domain dan lain sebagainya. Maka disitulah membutuhkan biaya untuk memelihara, ya, pemeliharaan, ya, servernya dan lain sebagainya. Maka 30% untuk server, maintenance dan lain-lain, ya.
untuk yang menjaganya dan seterusnya. Pihak manajemen bisa dikatakan. Nah, maka di sini insya Allah adil ya, 70-30. Nah, 70%, 30%. Oke, selanjutnya kita lanjut ke, waduh. Oke, bentar. Mekanisme Gaspi. Ya, sering ada yang mengatakan di grup ya, kalau udah ada yang hadir di grup Kitred ya, ada yang grup umum itu yang mengatakan Gaspi hanya sekali seumur hidup. Betul, setuju. Ya, kenapa? Karena pembelian awal 100 ya dapat 100 poin. $100 dapat 100 poin. Perhitungannya omset Gaspi 100 ini akan habis saat omset mencapai $350 atau USDT. Maka setiap 350 USDT ini menghasilkan yang tadi ya, hubungannya 70-30. 245 atau 7%-nya itu untuk mitra. 100 kembali lagi ke sistem. Artinya yang 100 ini bolak-balik. Hanya keluarkan satu kali 100, ketika dapat 350 atau 345 ya tepatnya, maka yang 245 milik Anda, yang 100 masukin lagi tanpa harus mengeluarkan lagi kocek dari saku masing-masing. Maka ada sebagian yang mengatakan satu kali seumur hidup 100 untuk selamanya. Betul, karena tidak harus mengeluarkan lagi dana berikutnya. Yang dana berikutnya itu dikeluarkan dari hasil kerjanya si AI Kitren ini. Maka jangan dibantah, wah Pak, besok kan beli lagi. Betul, beli lagi, tapi hasil dari kerja si AI. Nah, pembaruan hanya untuk pengirim ulang yang 100, ya kan? Jadi yang 100 itu lagi yang dibalikin. Oke. Nah, di situ untuk mekanisme gas fee. Lalu di sini ada strategi atau kinerja cara kerjanya AI hedging key trade. Di sini ada hedging ya. Bagi seorang trader di luar sana, mungkin udah tidak asing dengan kata hedging. Namun, saya yakin dan saya pribadi juga pernah berpikir seperti Anda semua. Yang namanya hedging itu penyelamatan. Ketika kita open posisi atau entry salah arah, menurut teknikal analisa sudah di bawah, sudah di bottom, sudah di support, ya kan? Nah, tapi kenyataannya balik arah. Maka di situ kita suka melakukan hedging yang tujuannya di lock biar tidak tergerus modal. Namun di AI key trade ini berbeda ya. Berbedanya apa? Karena di sini hedgingnya bukan hedging lock. Namun di sini hedgingnya hedging with TP, hedging menuju TP. Seperti itu. Nah, makanya di sini namanya pun bukan hanya hedging tapi hedging with TP, hedging menuju TP. Nah, pertama ada strategi awalnya itu hanya entry technical analisa ya, single entry namanya, lalu pas sesuai dengan yang technical analisa, maka targetnya dia open long atau short menu TP langsung ya. Nah, single entry langsung TP dan hasil langsung close posisi. Artinya di kita di AI Trade tidak pernah memelihara, mohon maaf ya, memelihara floating berhari-hari, tidak, kan? Tapi kita mencari posisi lalu cari untuk keluar, clear posisi, tidak punya beban, ya, beban untuk penginapan. Seperti pernah ada yang berkomentar di grup, Pak, biaya penginapannya bagaimana? Apakah tercover? Jarang sekali ya, jarang sekali. Tapi bukan berarti tidak pernah, tapi pernah. Jarang sekali dan insya Allah berusaha untuk selalu keluar dengan close posisi atau clear posisi biar tidak ada beban pikiran. Karena saya juga sama ya, trader manual.
di sebelumnya saya suka jadi beban. Kalau mau tidur masih ada entrian yang belum close, tidurnya tidak nyenyak. Kalau di sini key trade pun sama, dia akan selalu clear posisi, mencari peluang untuk keluar dari zona floatingan lama-lama. Nah, setelah tadi single entry ya, yang kedua strategi lanjutannya yang tadi dibahas bahwa ada kita hedging WTP. Ketika eh, entry pertama itu sesuai dengan analisa bahwa dia udah di bottom atau sudah di bawah bahwa ini akan menuju naik, maka AI Trade akan open entry long. Tapi kenyataan di lapangan market keluar fundamentalnya berbeda. Ada bad news, ada news negatif dan lain sebagainya. Ternyata dia balik arah, maka hedging with TP ini berjalan. Ya, maka dia akan membuka posisi lawan arah atau short. Kalau open posisi short, ternyata balik arahnya ngelong, ya open posisi long sesuai arah pergerakan market. Maka kita trade ya bukan kita ini tidak akan pernah melawan arah market, karena kalau melawan arah market yaitu minus atau berbahaya. Maka kita akan mengikuti trennya kemana setelah technical analisa yang kita lakukan itu dipatahkan gitu, dan akan menuju TP, bukan hanya sekedar hedging untuk di lock posisi saja. Nah, disinilah mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa di luar sebagian trader, bahkan saya pribadi dulu mendengar hedging itu lock, ya aman karena di hedging lock. Tapi masalahnya kapan kita mau keluar? Kan itu pertanyaan dari seorang trader yang mengenal hedging. Kapan keluar itu bikin pusing, Pak. Gitu. Harus analisa ulang dan lain sebagainya. Di sini tidak. Di AI ini pintar, ya. Karena AI atau kecerdasan buatan, dia udah insya Allah udah dibekali dengan cerdas. Lanjut, ada lot dagang atau margin entry. Awalnya hanya kita setar 0,25% dari balance atau dari modal yang kita punya. Loh, kok kecil, Pak? Ya, betul. Kecil. Kita mencari profit kecil tapi banyak. Namun, ketika hal terjadi yang tidak diinginkan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa technical analisa dipatahkan oleh fundamental berlawanan arah dengan yang udah kita masuk, maka disinilah modal yang harus kita siapkan atau dana tahan yang harus kuat 0,25%. Ketika fundamental tadi mematahkan teknik analisa, keluarlah hedging WTP dengan melakukan open entry berlawanan arah dengan margin entry 2 kali lipat. Artinya, pertama 0,25%, berikutnya 0,5%. Pertama masuk $1, berikutnya masuk di $2. Contoh, long $1. Ternyata short, maka dia akan open posisi short di $2. Begitupun langsung balik lagi nggak jadi turun, maka dia hedging berikutnya 2 kali lipat dari yang 2 tadi, 4 dan 8 dan 16 dan seterusnya. Oh, martingale, Pak. Betul, martingale. Namun martingale bukan di averaging. Ya, ini udah beda lagi. Di luaran sana yang namanya martingale ketika averaging, ya, turun tambah, turun tambah, turun tambah dan seterusnya. Nah, disitulah ada kelemahan ketika keluar makin dalam, makin besar dan berbahaya menuju ke margin call atau liquidity price. Insya Allah kalau di sini kecil, ya. Saya tidak menjamin tidak MC, tapi kecil kemungkinan untuk MC. Oke, entry tipe. Bagaimana? Kita menggunakan market order atau instant order. Jadi saat itu langsung terbeli, maka kemungkinan ada sedikit selisih, ya. Ada selisih 0, lah, kan?
0,sekian, dan seperti itu. Di candle aktif saat itu, apalagi kalau candle lagi agresif, naiknya, turunnya, pergerakannya lagi cepat ya. Nah, pola akumulasi yang tadi saya sampaikan yaitu harian hitungannya, tapi diambil atau pengambilannya itu setiap 1 bulan 1 kali. Kenapa? Kita berusaha untuk adil, ya, untuk adil. Mengambil apa sih ini yang saya sampaikan? Ambil omset, akumulasi dari penghasilan, pembagian profit atau sharing profit, ya. Karena dalam perdagangan kita jangan lihat tiap entry, jangan, ya. Tapi tiap 1 bulan 1 kali kita perhitungkan modalmu berapa, 1.000, oke, start tanggal 1, selesai tanggal 30, baru lihat di akunnya. Yang 1.000 udah dapat berapa lebihnya? Apakah ada untung? Apakah rugi? Tapi dengan catatan jangan intervensi AI Trade sedang bekerja. Biarkan AI Trade bekerja sesuai dengan kepintarannya. Ya. Kenapa tadi saya membahas tentang keadilan? Di sini insya Allah adil. Toh saya berbicara tidak akan yang manis-manis saja. Ya. Saya bicara akan yang pahit juga. Resiko juga akan saya sampaikan. Contoh saja. Karena dalam perdagangan nggak ada yang selalu untung tidak. Baik itu konvensional ataupun dalam bita. Ya, konvensional contoh dagang telur, resiko bosok, resiko pecah dan lain sebagainya. Dagang baju sama, resiko telat update dan lain sebagainya. Artinya dalam hari ini punya profit 10, besok bisa cuma 5, besok bisa 20 dan seterusnya. Ketika dapat momen close posisi minus, anggap keluar atau mengurangi dari modal. Modal 1.000 jadi 700. Selama Anda tidak mendapatkan profit melebihi dari 1.000, Anda tidak akan diambil gas fee-nya atau poinnya. Selama Anda belum BEP ke 1.000, maka poin Anda tetap tidak dikurangi. Setelah Anda mencapai 1.000, terus lebihnya berapa baru diakumulasi. Setelah tanggal 1 Desember, 1 di bulan itu ganti, maka disitulah akan diakumulasi. Dapat berapa persen? Dapat $100. Oke. 70 buat mitra, 30 gas fee-nya diambil secara otomatis by system. Oke, makanya adil insya Allah. Boleh, nanti perhatikan kalau sudah menjadi pengguna AI Trade. Ketika minus, Anda perhatikan, poin akan balik. Ya. Ketika plus, baru poin akan berkurang. Minus lagi, poin akan dikembalikan. Insya Allah tidak akan pernah nemu di luar. Karena saya juga dulu pernah menjalankan satu tool, ketika plus ya diambil gas fee, ketika minus tidak apa-apa, begitu plus dari minus tetap gas fee-nya. Gitu. Oke, selanjutnya mana tadi? Jadi kita dari AEG Trade, dari pihak manajemen AEG Trade berusaha untuk seadil dan berpihak pada penggunaan. Misi kita juga pengen bermanfaat untuk orang, bermanfaat untuk teman-teman, bukan memanfaatkan teman-teman, bukan memanfaatkan orang lain, tapi di sini bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, sebagian ada yang setuju, sebagian ada yang kurang setuju, dalam arti kecil katanya. Potensi bisnis, hanya ada yang namanya kita mereferensi, memberitahu ke orang, yaitu potensi bisnis dari ada referral, membagikan referral, memberikan informasi. Ketika ke level 1, maka Anda akan dari profitnya mitra kita, ya, profitnya kita dari level 1, mitra kita yang level 1 mendapatkan profit berapa. Nah, disitulah Anda akan mendapatkan profit sharing juga, ya, profit sharing sebesar 4%, ya. Nah, lalu di level kedua, mitra Anda pertama mereferensikan ke
temennya, maka Anda masih mendapatkan profit sharing 3% dari profitnya. Maka yang dipikir bagaimana caranya mitra kita mendapatkan omset, teman kita mendapatkan hasil, bukan mencari dia masuk terus rugi masa bodoh. Bukan. Kalau rugi nggak akan dapat apa-apa kalian ya. Nah, level 3 1%, level 4 1%, level 5 1%. Total keseluruhan yang Anda dapat itu semua ada 10%. Nah, insya Allah kalau yang memang berniat berbagi, silahkan berbagi ke semua. Ketika Anda merasakan bahwa Yaki Trade ini menghasilkan, bermanfaat, menguntungkan, monggo. Jangan pelit untuk berbagi ke teman-teman. Dengan niat satu, pengen membantu orang lain, pengen bermanfaat buat orang lain, bukan punya misi memanfaatkan orang lain. Contoh, kalau memanfaatkan orang lain hanya merefralkan, sudah merefralkan, bodoh amat, tidak diurusi, tidak ditanya, tidak diapa-apain ya, tapi tetap jaga silaturahmi dengan tim, jaga silaturahmi dengan teman-teman, dengan silaturahmi insya Allah mendatangkan rezeki. Oke, mohon maaf ya, saya tambahin seperti itu. Lanjut, ini ada apa namanya, promo ya, promo ketika ada yang punya lebih, pengen nyetok ya. Kalau beli poinnya 100 sama ya, umum dapat 100 poin. Tapi modal saya gede, belinya agak besar poin biar leluasa, tidak kehabisan bensin di tengah perjalanan. Siapa tahu lagi tidur, AI trade berjalan, take profit agak besar, habis bensin, nggak ikut entry lagi. Nah, maka saya akan beli 300, dikasih 350, ada lebih 50 poin. Lalu kalau belinya 500, kita kasih 600 poin. Ada selisih 100 poin. Dan 1000 dapat 1300. Monggo silahkan. Kalau mau yang manfaatkan promo ini diambil silahkan. Enggak juga enggak apa-apa. Tapi promo ini insya Allah terbatas dan tidak akan ada selamanya. Contoh, yang sebelumnya bulan lalu itu ada yang beli 1000 dapat 1300, yang ada program 2000. Beli 2000 dapat 4000, dan malam ini sudah tidak berlaku lagi. Sudah selesai, hanya sampai 1000 poin saja. 1000 poin dapat 1300. Catatan, diingat ya, per 100 poin akan menghasilkan omset atau profit, dan itu profit ada di Bitget-nya masing-masing, itu 350 USDT sebelum gas fee habis ya. Nah, artinya sebetulnya ini udah ada kelebihan 5 poin ya, nanti dipotong berikutnya. Jadi 100 poin akan menghasilkan omset 350 USDT. Ini saya kasih ilustrasi mengenai yang tadi single entry, atau ketika analisa AI Trade ini tepat ya, tepat dalam arti sesuai dengan tekal analisa, maka entry awal langsung menuju take profit. Begitu take profit itu close posisi dan hasilnya profit. Nah, contoh entry awalnya seperti ini. Ini akan tampil ya, akan tampil di dashboard AI Trade-nya masing-masing. Maka tidak perlu menanyakan lagi ke leadernya, ke grup atau kenapun. Anda tinggal lihat di dashboard AI Trade, di sana ada keterangan, ada short, ada long, terus ada TP. Ketika belum ada tulisan TP, tapi di sana ada tulisan short atau long, artinya dia masih running, belum take profit, belum selesai. Nah, kalau sudah ada TP, berarti sudah close. Nah, contoh, dia menurut technical analisa bahwa market ini sudah di bottom, sudah di bawah, ya. Dia akan berusaha untuk mencari entry. Kalau long berarti cari terbawah, kalau short cari di pucuk teratas. Sudah sesuai analisa terbawah, lanjut pas ya, sesuai dengan analisa teknikalnya bahwa dia marketnya langsung naik, maka di situ langsung take profit.
Dan ketika sudah take profit artinya clear posisi, tidak ada lagi transaksi. Berikutnya, AI akan mencari posisi entry berikutnya, mencari entry terbaik di momen berikutnya. Oke, nah itu ketika yang namanya single entry kita istilahkan. Begitu entry langsung take profit. Nah, selanjutnya yang metode kedua kita punya hedging ya, yang tadi saya jelaskan di depan bahwa hedging kita itu hedging WTP. Maka di sini entry awal sesuai technical analisa, lalu market berkata lain, baik itu fundamental atau news lainnya ya mengatakan berlawanan arah dengan yang sudah dianalisa oleh si AI. AI menganalisa bahwa ini sudah di bawah, maka dia entry long. Ternyata dia malah turun, short, ya, turun. Maka di situ ini ada open posisi short, ya, open posisi short dengan margin entry 2 kali lipat daripada yang long awal. Oke, nah, setelah dia turun lanjut, ya, maka di sini si AI key trade close posisi atau take profit dengan selisih yang long minus, ya otomatis kan minus ya, ketika dia turun long minus dan yang short akan profitnya insya Allah akan lebih besar daripada yang open posisi long tadi. Karena apa? Karena open posisi short 2 kali lipat lebih besar margin entry-nya daripada yang entry awal tadi. Ada berapa kita punya amunisi untuk hedging? Kita punya amunisi 8 kali mengeluarkan hedging. Nah, nanti lebih detail kalau sudah jadi pengguna ya, boleh japri, boleh tanya ke leadernya, insya Allah akan dijelaskan sedetail mungkin ya, seperti itu. Oke, nah di sini langsung take profit. Nah, seperti itu. Lalu keunggulannya apa di AI Trade ini? Saya tidak bilang jamin, tapi minim ya, minim banget. Kecil banget untuk MC. Kenapa? Ya itu tadi ada kita punya senjata hedging dan hedgingnya hedging WTP. Hedging membuat resiko margin call atau liquidity price sangat kecil ya karena akan saling menggigit ya, gigit atas gigit bawah, dia pegang naik, yang naik long profit, yang short ya short profit. Jadi kecil ya, kecil kemungkinan untuk margin call atau liquidity price ya. Efisien omset. Nah, karena balan lebih besar, omset 350 itu akan lebih cepat tercapai karena kita tidak memandang itu kecil balance-nya atau besar balance-nya, akan ada settingan apa itu segala macam, tidak. Di IT trade semuanya sama. Mau balance-nya 150, 200, 4000 maksimal ya. 4000 sama. Ketika entry pertama dia akan 0,25 kali modal. Nah, modalnya berapa? 4.000, 0,25 kali 4.000. 150, 0,25 kali 150. Artinya resiko yang ditanggung sama, baik kecil ataupun besar modalnya. Kita adil ya, kecil atau besar sama. Cuman hasil omsetnya tentu lebih besar yang modal besar. Maka omset untuk mencapai 350 akan lebih cepat tercapai oleh yang modalnya besar karena persentasenya lebih besar jatuhnya. Oke, transparansi. Ya, kita transparan seperti yang tadi saya sampaikan di depan bahwa transaksinya ada di Bitget. Bitget apa? Pasar yang global, yang insya Allah dia sudah besar. Transaksi hari maka kitanya sangat kecil untuk Bitget ya. Kita ada di pasar yang namanya Bitget. Nah, ketika single entry di sana ada
di riwayat transaksi, riwayat posisi akan tertera single entry, close posisi profit sekian. Ya, cuman ada satu. Tapi ketika hedging on itu akan dua posisi, ada yang long, ada yang short. Long profit, shortnya minus. Tinggal kita jumlahkan. Ada selisih kah? Selisih profit, selisih minus atau draw? Ya, tidak. Saya jamin bahwa setiap hedging akan selalu profit, setiap trading selalu profit, tidak ada. Tidak ada jaminan. Tapi akan selalu berusaha mencari profit dan alhamdulillah selama berjalan alhamdulillah mengumpulkan omset semuanya ya. Yang sudah menggunakan insya Allah sudah menikmati omset, menikmati profit dari hasil kerja AI Kit Trade ini. Dan semuanya full otomatis tanpa ada setting-setting, tanpa ada harus iri orang lain dapat sekian karena settingannya si A, orang lain dapat sekian karena settingannya si B dan lain sebagainya. Di sini tidak ada. Mari bersama-sama kita bergabung sekarang. Kalau yang belum bergabung, kita registrasi sekarang. Kalau yang belum registrasi, baik yang sudah modal ada atau belum, monggo silakan lihat. Walaupun belum Anda punya modal, masuk registrasi, lihat bagaimana kerjanya, ada grafik di sana, ditonton, dianalisa. Kalau yang sudah pintar analisa, kalau seorang udah trader pro, silahkan analisa. Kalau yang tidak tahu apa-apa juga boleh masuk di IG Trade dan rasakan perbedaannya. Rasakan omsetnya setiap hari tanpa harus pantau market. Dan bahkan saya selalu sarankan ke teman-teman baik yang sudah trader pro atau yang trader pemula, jangan ikut campur, jangan intervensi AI Kit Trade sedang kerja. Biarkan AI Kit Trade bekerja sesuai dengan rule-nya. Oke, mungkin itu paparan dari saya, penjelasan dari saya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang hormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi kembalikan wabarakatuh. ke host kita, Kang Dik. Siap. Terima kasih banyak Pak Dani atas penjelasan yang sangat informatif ya teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang sudah bergabung atau yang belum bergabung, silakan yang mau bertanya bisa di kolom chat atau bisa kita buka mic-nya ya, Pak Dani ya. Langsung nyalakan mic-nya aja, open mic. Silakan teman-teman, kita punya waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan. Ada pertanyaan dari Mbak Penny Surabaya. Ini bisa disebut anti loss atau enggak ya, Mas? Silakan, Pak Dani. Oke, Mbak Penny, selamat bergabung, selamat mendengarkan, dan tadi sebetulnya sudah dijawab ya. Anti loss, wah kalau anti loss itu nggak ada ya Pak, ya Mbak ya. Dalam trading, saya tadi sampaikan bahwa setiap hari kita AI-nya bekerja, ya, bekerja untuk mencari profit. Tapi kalau bahasa anti loss itu tidak ada. Karena dalam dagang, baik itu dagang konvensional ataupun dagang digital, yaitu trading di digital, itu ada loss, ada profit. Namun yang kita punya tujuan itu dalam satu bulan akumulasi secara keseluruhan profit. Berapa sih profitnya? Kalau estimasi saya, AI Kit Trade itu dalam satu bulan bisa mencetak antara 5 sampai 10% profit. Loh kok kecil? Betul, itu estimasi ya. Estimasi, namanya estimasi kan bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Lah, realnya sekarang Kang Dani sudah dapat berapa? Udah mencoba berapa kali? Saya cerita real. November saya dapat CAI ini mengumpulkan profit selama sebulan ya. Kalau perjalanannya ada profit, ada loss, ada profit, ada loss, dan seterusnya. Selama sebulan
dapat 50% lebih. Itu UPN. Sekarang Desember dari tanggal 1 sampai sekarang baru terkumpul 40% lebih. Gitu. Jadi nggak ada kata anti loss. Insya Allah ada loss, ada profit, ada loss, ada profit seperti itu. Oke. Mudah-mudahan Ibu Penny bisa terjawab. Monggo silakan yang lain. Siap, Nggak usah silakan yang lain ya. sungkan-sungkan, boleh langsung bersuara. Saya tidak kunci mic-nya, silakan buka saja mic-nya untuk bertanya. Di sini narasumbernya bukan hanya saya, di sini narasumber yang lain juga banyak ya. Nanti akan menjawab, ikut membantu teman-teman tercerahkan ya. Oke, ada tambahan lagi dari Mbak Penny. Untuk aktifnya sendiri, jika rekrutmen bisa dijabarkan plus dan minusnya, Mas. Apakah legal juga ada campur tangan pemerintah? Silakan Pak Dani. Ya, terima kasih juga Ibu Penny. Sementara sekarang kita ini hanya berbagi tool dan tool itu gratis ya. Jadi sementara belum ada ke arah pemerintah seperti itu ya. Jadi sementara sekarang seperti halnya kita menggunakan Bitget, ya kan? Kita di Bitget ada kode referral, oke? Kita menggunakan Bitget, trading di Bitget, terus ada kode referral, ya kan? Ini Mbak, kalau mau pakai ini referral saya ya, dan itu otomatis kita punya eh, referral atau bonus dari referral. Campur tangan pemerintah apa solusinya? Kita akan ikut ya. Apa yang pemerintah anjurkan pasti kita akan ikut. Cuman untuk sementara sekarang karena kita menggunakan tool dan tool itu juga kita gratis ya. Itu mau dipakai monggo, nggak dipakai juga monggo bebas. Artinya kita gratis, nggak ada biaya dan nggak ada penyimpanan dana, nggak ada pengumpulan dana seperti itu ya. Nah, jadi kita gratis seperti itu. Maka untuk sementara sekarang tidak ada ya, belum ada. Dan kalau memang ada nanti teman-teman, Pak, ini ada harus ke sini, monggo silahkan. Kita juga menerima dengan tangan terbuka ya. Untuk sementara sekarang saya dan tim manajemen berpikir ini tool kita gratis, jadi nggak ada urusan sebetulnya dengan yang lain seperti halnya kita memberikan kode referral. Saya punya Binance, saya punya Bitget, saya punya OKX, kita berbagi referral seperti itu, maka disitulah kita tidak ada hubungan. Yang ada hubungan yaitu Binance-nya karena transaksinya di Binance atau Bitget-nya karena transaksinya juga di Bitget, uangnya juga di Bitget. Ini hanya sebuah toolnya saja. Termasuk di dalam Bitget sendiri ada sana tool yang ada menu ya, bot. Ya, bot itu dengan metodenya udah saya trial juga, itu metode grid, baik untuk trading spot atau trading future. Itu di sana tool di dalam Bitget. Maka yang ada hubungannya dengan pemerintah atau legalitas yaitu exchanger-nya sebetulnya. Tapi kebetulan Bitget ini kan exchanger kelas dunia ya seperti Binance, OKX, eh, Coinbase dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan terjawab Bu Penny. Terima kasih. Kita hanya jual tool gitu. Tidak dijual Ibu. Kita tidak jual tool. Tadi udah sampaikan toolnya gratis ya. Insya Allah saya juga paham di luar ada bot A, B, C, D itu ada yang kita istilah membeli per sekian, terus menyewa per sekian bulan. Nah, itu kan ada beli atau jual. Nah, di sini alhamdulillah kita gratis ya. Gratis monggo silahkan. Seperti yang tadi dipaparkan di waktu presentase, kita beri nih motor buat Anda. Kalau mau pakai silahkan isi bensin. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Udah selesai. Gitu. Saya Oke, bantu terima jawab ya. kasih. Silakan. Monggo. Ini ada senior kita juga. Maka saya tadi bilang bahwa di sini narasumber bukan hanya Dani, tapi insya Allah di sini juga banyak leader lain. Silakan Pak Rosi menambahkan jawaban. Jadi begini, kalau bicara tentang regulasi di pemerintah, andai kata
andai kata di Indonesia itu tidak boleh trading, tidak dilarang trading forex atau trading future atau trading di market apapun, maka tidak boleh juga mengeluarkan bot itu. Tapi kenyataannya kan boleh. Kok bisa bot dengan market atau dengan trading-trading yang lain disamakan? Jelas, karena bot di sini hanya sebagai alat bantu, bukan program investasi. Kalau program investasi itu memang pengumpulan dana dari masyarakat seluas-luasnya, itu butuh izin, butuh regulasi yang diatur oleh pemerintah, dan itu ada di Bapeti. Kalau cuma alat bantu, kalian trading nih manual, baik trading di future atau trading di spot, itu kan boleh, nggak ada larangan. Nah, kita Kitrade ini cuma sebagai alat bantu. Alat bantu itu apa? Supaya memudahkan Anda dalam melakukan trading. Sehingga mungkin Anda tidak mungkin trading 24 jam tanpa istirahat, tidak mungkin. Nah, kita menawarkan solusi. Bagaimana trading 24 jam itu non-stop tanpa berhenti lewat alat bantu, alat IA yang AI buatan ini. Jadi itu sebetulnya. Jadi ini masalah-masalah klasik ya, masalah tentang regulasi-regulasi pemerintah. Sekali lagi, ini bukan program investasi yang membutuhkan izin dari pemerintah. Tuh. Yang kedua, tadi pertanyaan yang pertama itu saya bantu jawab lagi biar bahasa sederhana saya begini. Ada bedanya antara loss dengan MC. MC itu margin call. Margin call itu amsyong, hangus semua dana-dananya. Istilahnya kalau kita berdagang real, kita misalnya jualan bakso, baksonya amsyong, hangus, kebakaran atau kecelakaan, sehingga modalnya hangus. Jangankan untung, modalnya hangus. Itu MC biasanya istilahnya di dalam dunia trading. Kalau loss itu rugi, Pak. Rugi. Jadi nggak amsyong, nggak hangus semuanya. Apakah loss di trading? Jelas. Sama dengan real. Real nggak selamanya untung terus. Pasti ada loss. Loss itu apa sih? Rugi. Bukan hangus, rugi. Nah, Kitrade apakah loss? Langganan. Langganan itu artinya karena ada program hedging, jadi ada yang profit, ada yang loss. Antara profit dengan loss ini kalau kemudian diakumulasikan dari modal kita secara keseluruhan, kok masih untung, dia close all. Jadi masih untung, ya meskipun sedikit. Nah, karena untung sedikit itu prinsip kita di sini adalah kecil kali banyak kali sering. Untungnya kecil, cuma transaksinya banyak dan sering, jadi banyak juga. Nah, itu bisa dilihat ketika nanti akumulasi akhir bulan atau awal bulan. Kita lihat, oh ternyata pertambahan sekian, berarti bagus AI tersebut. Kemudian kalau misalnya nanti kita sebagai leader untuk berhati-hati, itu hanya menjanjikan antara 5-10% profit atau pertumbuhan aset kita di market tersebut. Tapi kenyataan, saya sendiri baru setengah bulan sudah mendapatkan 40%. Begitu. Kalau kita menjanjikan kecil, ternyata dapatnya besar. Wah, luar biasa. Daripada menjanjikan besar, dapatnya kecil. Memalukan. Kan gitu. Prinsipnya begitu. Jadi, itu pencerahan sederhananya. Kalau bangkrut, itu alam ya. Margin error itu alam ya, bukan kehendak kita. Kita nggak mau sih bangkrut. Apakah ada kemungkinan bangkrut? Kemungkinan itu tetap ada. Cuma biasanya yang sudah-sudah, kebetulan saya pengguna AI mulai sejak tahun 2018, yang sudah-sudah itu AI MC-nya atau margin call-nya atau liquidnya itu 80%. Apakah di Kitrade ini ada? Ada. Cuma
dengan AI buatan kita ini, kemungkinan itu diminimalisir, diminimalkan. Misalnya biasanya terjadi itu hanya sampai 60% atau 70%, kita minimalkan menjadi 10% lah. Kemungkinan itu ada, cuma kecil, kecil gitu. Ya, insya Allah bahasa yang positif, kata-kata yang positif, insya Allah akan menentukan rezeki kita yang positif. Ya, kita bicara yang positif-positif saja, hilangkan pikiran dari margin call itu, insya Allah tidak akan terjadi margin call. Dan alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini, Kitrade tidak pernah margin call. Dan semoga selamanya, amin Allahumma amin. Yang penting buka 24 jam, hanya libur ketika kiamat kurang 1 hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, terima kasih Pak Rosi atas pemaparan jawabannya ya. Gak nahan nih lihat kumisnya sepanjang sebelah. Belum beres tuh cukurannya, belum Maaf, beres. dicukur belum beres. Aduh, ya. Oke, next untuk selanjutnya ada pertanyaan menarik nih dari Pak Yogen ya. Kalau yang Mbak Penny mudah-mudahan sudah terjawab semuanya ya, Mbak. Untuk Pak Yogen, untuk hedging apakah dibatasi berapa kali hedging ya? Tadi saya bantu jawab. Tadi ada pemaparan presentasinya dari Pak Dani, Kang Dani, bahwa untuk hedging amunisinya kita sampai 8 kali. Gitu Pak Yogen ya. Semoga membantu. Untuk koinnya ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Indriat Moko. Untuk koinnya hanya PP saja ya Pak. Silakan Pak Dani atau Pak Rosi yang mau jawab. Ya, kalau apa tadi kan sudah dijelaskan masalah entry itu marginnya kita terbatas sampai 45% dari modal yang digunakan untuk hedging. Ini hedging sebetulnya nggak usah dibahas karena hedging itu hanya pilihan kedua. Artinya AI di sini melakukan analisa, misalnya dia mau ngambil long ataupun short, dia menganalisa di harga pucuk atau di harga paling dalam. Baru di situ open posisi atau OP ya. Nah, kalau seandainya kita tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memprediksi pergerakan market 100%. Karena apa? Ini market real, bukan abal-abal. Market real itu yang mencetak harga berapanya itu adalah manusia seluruh dunia, pemakai koin tersebut, pengguna koin tersebut. Sehingga di sini kalau salah arah, misalnya kita entry di short, ternyata dia naik, ya long. Nanti itu akan terbuka sampai 8 kali, baik long maupun short akan terbuka sampai 8 kali, dan itu ketika diakumulasi keseluruhan, dana yang tergerus, dana kita itu hanya 45%. Sederhananya, masa kejar-kejaran yang tidak sama, margin yang tidak sama antara long dan short, kejar-kejaran terus, masa sih sampai 8 kali itu nggak ada satupun yang ya minimal seimbang lah, ataupun profit meskipun sedikit lah, 0,1 atau 0,2 lah. 0,2-nya dari dana 4.000 kan besar juga itu, 0,2% maksudnya itu. Terus kemudian kenapa kita pilih di PP saja? Kenapa koin PP hanya yang dipilih? Karena koin PP ini satu, kontraknya kecil. Yang kedua, koin PP ini adalah satu koin meme yang peredarannya atau dia terbentuknya itu by natural, bukan by system ya. Dia nggak pakai di networkan, nggak ada komunitasnya. Kemudian dia terbentuk dibentuk dengan sendiri seperti Bitcoin, sehingga volatility-nya itu meskipun besar nggak sampai ngedam dipermainkan oleh komunitas. Dan algoritma yang ada di PP ini lebih bagus daripada yang lain. Makanya kenapa kita fokus di PP?
Karena agar fokus kita, konsentrasi kita, kita tahu kita manusia biasa, pengetahuan, kemampuan itu kita sadari itu kurang. Artinya kurang itu tidak maksimal lah untuk ngurusi semuanya. Maka ada pepatah Arab mengatakan, kuasai satu, maka kamu akan kuasai semuanya. Misalnya kita menguasai PP, insya Allah yang lain ikut. Kenapa? Karena rata-rata induknya ke BTC. BTC naik, semuanya rata-rata naik. BTC turun, induknya turun. Nah, kalau begitu, kita kenapa nggak di BTC? BTC mahal, bos. Kasihan yang modal-modal kecil nggak bisa. Jadi, kita putuskan ambil di PP. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mantap, terima kasih Pak Rosi atas bantuan jawabnya. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Cari Cuan ya. Maaf telat masuk. Ini bisa nggak modal trading plus fee atau gas fee-nya di bawah 30 dolar? Silakan Pak Dani atau Pak Rosi mau bantu jawab. Kang Dani, Pak Dani. Pak silakan. Dani dulu. Halo Kang Dani. Jadi begini, kenapa minimal harus 100? Satu, Pak, yang perlu diketahui, ini nggak main-main ya. Kita nggak main-main, kita bukan perampok. Kenapa harus 100? Karena itu semuanya sudah diperhitungkan dengan matang. Perhitungan biaya server, biaya untuk operasionalnya dan tambahan dan lain-lainnya, itu kita hitung semuanya. Kalau kita sebetulnya ya, tim ini pengennya sih 10 aja. Cuma kan nggak jalan, Pak. Bisa 10, jelek hasilnya. Jadi tingkat kecepatan eksekusi secara serentak itu susah, Pak. Susah, lemot. Yang satunya sudah TP, yang lain belum. Ini di angka 100 saja. Kemarin pernah ada kasus, ya kemarin tuh market volatility-nya luar biasa cepat, tapi ternyata ada yang profit, ada yang tidak. Setelah di close all itu ternyata ada yang profit, ada yang tidak. Ternyata setelah dilihat, kecepatan eksekusinya, servernya itu nggak kuat. Makanya di angka 100 itu sudah sangat minim sekali. Ya istilah orang itu ada harga, ada rupa. Bisa murah, tapi rupanya jelek. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Rosi. Mungkin saya bantu tambahkan ya. Kena bisa nggak modal trading gas fee-nya di bawah 30 dolar? Itu pertanyaan yang sangat menarik karena kita mulai modal tradingnya dari 120 dolar. Kenapa harus 120 dolar? Karena per entry-nya untuk PP Coin di Bitget itu minimnya di 0,11 apa 0,12 dan di akun yang tidak elit ya. 0,15. Gimana Pak Dani? Oke, silakan 0,15. 0,15 ya. Dan akunnya harus akun biasa, jangan Ali Trader. Terus kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Sihabudin, Mas Putu Madura. Apa syaratnya untuk bisa WD agar setting AI-nya tidak berubah? Silakan. Pak Dani. Siap. Terima kasih Kang Dik dan terima kasih Pak Rosi yang sudah membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaan yang mana nih? Yang syarat untuk bisa WD. Oke. Syarat untuk bisa WD Pak Sihabudin. Oke, Pak Sihabudin, jaga equity atau modal jangan kurang dari 120 mentok ya. Mentok 120. Yang tadi udah disampaikan oleh Pak Dik dari Bandung, Kang Dik, bahwa minimal entry untuk koin PP 0,15 USDT. Ya, kalau kurang dari itu nggak bisa. Itu untuk yang elite trader, yang tidak elite trader untuk di Bitget ya. Karena di Bitget ada akun elite trader, ada yang tidak elite trader. Kalau yang elite trader apalagi minimal 5 dolar. Entry pertama. Kita punya rumusan algoritma di AI Kitrade
itu dia akan entry 0,2, kadang 0,1. 0,1% dari modal. Anggap modalnya $100, otomatis cuma 0,1 dolar, maka dia tidak akan ikut entry. Seperti itu. Maka minimal modal harus 120, itu mentok, jangan dikurangi lagi. Kalau punya profit, monggo diambil, jangan kurang dari modalnya, jangan kurang dari 120 modal yang ada di Bitget. Apalagi kalau tadi bahas kata Pak Rossi, kita tidak akan ngerampok, kita tidak akan membodohi. Betul, setuju banget. Tidak ada di sini niat merampok, tidak ada juga caranya buat kita ngerampok, ya. Karena apa? Karena masing-masing modal itu ada di tangan masing-masing Bitgetnya. Oke, lanjut untuk hedging tadi sudah dijawab, poinnya PP juga sudah dijawab sama Pak Rosi. Syarat untuk WD sudah, modal minimal berapa tadi sudah disampaikan, entry-nya berapa koin, hanya 1 koin. Sementara sekarang tadi sudah disampaikan bahwa kita ada di PP saja, ya, di PP saja, dan nanti ke depan kita akan terus berinovasi, kreator juga terus berinovasi, terus evaluasi setiap hari bagaimana Keytrade ini akan memberikan yang terbaik untuk penggunanya, termasuk sekarang lagi kita ada sedikit bocoran, kita lagi meng-create untuk mencari token apa yang sedang bagus, ya kan, yang bisa untuk kita trade, itu ada lagi di create tapi belum selesai, nggak tahu kapan, ya. Kita tidak akan pernah menjanjikan sesuatu yang belum pasti, ya, cuman info aja. Ke depan akan ada tool sebagai pendeteksi, detektor, ya, detektor. Wih, ini token ini sedang bagus, maka dia akan entry di sana, di token tersebut. Oh, ini tokennya Doge yang lagi bagus, maka entry di Doge. Nah, seperti yang tadi disampaikan ke apa namanya, yang disampaikan oleh Pak Rosi, kita ada bahasa, ya mohon maaf Pak Rosi memang seperti itu, tapi tujuannya yang selalu bagus. Intinya apa? AI, ya, Keytrade ini tidak bisa mengakses, ya kan, ke dana yang mitra pegang. Kenapa tidak bisa mengakses? Karena di saat binding API, di sana kita tidak izinkan atau tidak centang, tidak izinkan transfer, ya. Nah, di situ maka AI tidak bisa mengakses, mengambil uang Anda. Maka dari itu, kenapa ada Gaspi? Nah, di sini ya perannya. Kenapa ada Gaspi? Ya untuk pembagian profit. Ketika Anda sudah profit, maka AI meminta haknya yang 30%. Nah, sedangkan profitnya 100% ada di akun Bitgetnya masing-masing. Itu. Kita juga sama. Belum tentu saya bisa percaya semua orang. Mungkin saya sama Pak Rosi, sama Kang Dik. Oke, Kang, sudah profit 100. Sini, hak saya 30%. Kang sama saya udah kenal, bisa kirim. Bisa jadi nanti member udah sekian banyak, ada sebagian yang nggak ngasih. Maka sediakanlah haknya di Gaspi tersebut. Ketika dapat 100, maka Gaspi haknya sistem 30. Jadi nggak bisa ngambil dari Bitgetnya masing-masing, seperti itu. Maka jangan khawatir, modal Anda mau 100, mau 1.000, mau 2.000, mau 4.000, itu insya Allah aman dipegang sendiri, dan termasuk ambil besok, ambil kapanpun, itu nggak perlu nanya siapapun, nggak perlu minta izin siapapun. Hak atau kuasa penuh ada di tangan masing-masing. Sekarang dimasukin, besok urgent, ada kebutuhan. Jangankan cuma profit yang diambil, modalnya diambil sama user, sama pengguna, itu hak pribadi. Diambillah semuanya, pakai dulu untuk kebutuhan yang urgent. Besok ketika udah selesai urgent, modalnya ada lagi, tinggal masuk lagi, tinggal si AI di on kan lagi. Ada tombol on sama off, ya. Ketika on berarti dia jalan, ketika off selesai tidak kerja. Oke, lanjut.
Kalau mitra semakin banyak, bagaimana strateginya supaya entry dan quit bisa sama, tidak terjadi selisih. Kapan member baru entry di saat member lama dalam posisi trade. Oke, insya Allah kita sudah berpikir ke depan. Bahkan kalau perlu saya sampaikan, server kami menyediakan untuk 30 juta user. Sementara sekarang ya, kalau memang 30 juta user itu udah terpenuhi, insya Allah akan kami update lebih banyak juga. Yang kedua, kita juga udah sediakan PPS ya, PPS masing-masing. Jadi tidak dalam satu tempat atau satu server. Masing-masing servernya satu dan menampung udah dipersiapkan 30 juta untuk user, 30 juta user dan masing-masing punya PPS. PPS apa sih? Yaitu untuk mengakses biar tidak tadi entry-nya tidak delay. Jadi akan kompak atau serentak. Boleh nanti boleh dicek ya. Ketika di dalam grup ada suka share ya, profit sekian persen, sekian persen, sekian persen. Silahkan dicek masing-masing. Tidak ada selisih begitu jauh. Oke. Yang kedua, kapan member baru entry? Di saat member lama dalam keadaan posisi trade. Oke. Untuk mitra baru yang baru on Kanbot, dia akan antri. Ya. Seandainya sekarang lagi ada posisi running, ya, running belum close posisi, ya, belum close posisi, maka dia akan antri di belakang. Setelah sekarang yang sedang running yang ini udah take profit, selesai, clear posisi, lalu berikutnya AI mencari entry berikut, barulah yang baru on itu ikut entry di entry berikutnya. Oke, saya borong langsung selanjutnya ya. Seandainya yang deposit 4.000 USDT itu berarti profit tiap hari wajib di WD. Karena toh AI tidak mampu menyesuaikan kinerja kalau entry sudah lebih dari 4.000. Pertanyaan, emang nggak boleh deposit lebih dari 4.000 untuk trading kan? Oke, mengenai WD atau mengambil uang itu ada hak sepenuhnya ada di tangan pengguna masing-masing. Artinya, monggo mau disisihkan pindah, diambil, ya betul, karena walaupun diisi 6.000, 5.000, tetap AI akan membacanya itu di 4.000. 4.160 sekian kalau nggak salah ya. Nah, di atas itu tidak terbaca. Maka yang dikalikan untuk entry-nya di angka 4.000. Toh memang ada dana lebih, ya monggo bikin akun lain aja. Akun istri ke, akun anaknya, akun siapapun yang dipercaya. Simpan di sana. Kenapa modal dibatasi? Ya, ini tadi saya sampaikan bahwa bukan di Kitrade ya, di Bitget itu terbaca bahwa sama Kitrade ini tidak bisa melebihi dari 4.000. Kebacanya hanya 4.000 saja. Gitu. Tradingnya sama Kitrade ya, bukan sama, aturannya bukan di Bitget. Karena apa? Karena si leverage-nya kita menggunakan 50. Waktu itu awal, saya di bulan November awal, itu menggunakan leverage 70. Dan terbaca sama AI hanya bisa menggunakan margin equity hanya 1.000. Di atas 1.000 udah tidak terbaca. Maka diturunkan ke 50 dan di 50 saya anggap itu sudah tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Karena 50 leverage tidak terlalu kencang juga, tidak terlalu lemot juga atau telat. Di situ terbaca sampai maksimum 4.000 ya. Oke. Dan kalau kita turunkan lagi biar terbaca menjadi 8.000 atau menjadi 6.000, maka resikonya harus menurunkan leverage. Anggap kita turunkan leverage ke 25, maka lebih lama lagi untuk mencapai target profit. Seperti itu ya alasannya. Oke, pembatasan modal juga dari pertimbangan bagi yang mau investasi pada kalau AI-nya dibatasi modal maksimum 4.000 kita tertarik. Oke, monggo silahkan mengenai tertarik atau tidak, dan itu ada di analisa masing-masing, dan silahkan jangan gampang tergiur, boleh diamati,
diteliti ya, teliti sebelum membeli itu yang terbaik. Kalau maksimal 4.000 gimana cara agar punya lebih satu akun? Oke, mengenai satu akun boleh. Tadi udah saya sampaikan, boleh dengan akun lain ya. Mungkin akun istri, akun anak, atau ada kalau nggak salah Bitget bisa menggunakan dua identitas, yang satu identitasnya KTP, yang satu identitasnya SIM atau paspor ya. Juga itu kalau nggak salah teman-teman ada yang pakai ya. Oke, seperti itu sudah terjawab. Selama bot ini jalan, plotting tertinggi tembus berapa persen? Eh, bukan masalah berapa persen plotting, tapi kalau di sini mungkin pertimbangannya udah berapa engine hedging yang keluar. Pengalaman saya yang sudah satu pernah keluar semua sampai 8 engine hedging dan alhamdulillah keluar dengan selamat. Bahkan saat itu saya masih ingat tanggal 5 Desember. Nah, ini menjadi warning juga buat teman-teman trader yang sudah lebih senior dari saya. Mohon jangan terulang ya, jangan terulang karena sayang banget. Ini saya pengalaman tanggal 5 Desember. Saat itu AI sampai keluar semua engine hedging 8, 7 ya, 8 sama entry pertama. Dan saat itu terakhir engine opennya long. Ternyata market kelihatannya terus turun, tapi AI belum cut loss. Oke, saya sampaikan lagi di sini ada safety yang terakhir yaitu cut loss ya. Nanti akan cut loss ketika AI membaca bahwa arah masih terus lanjut. Di saat itu AI belum cut loss. Sebagian teman-teman udah pada panik karena mantau market, tapi ada tim saya yang tidak mantau market karena tidak tahu. Akhirnya tidak pusing, tidak mantau market, tidak ada laporan apa-apa, tapi yang mantau market udah pada kirim screenshot ke saya, Pak sudah minus sekian, Pak sudah minus sekian, dan engine hedging udah keluar semua, Pak. Saya anjurkan ke semua teman-teman, tolong udah biarkan saja, percayakan sama AI. Nanti kalau memang betul-betul kebablasan, akan ada safety yang terakhir yaitu cut loss. Ternyata ada salah satu teman saya memang dia analisa sendiri, akhirnya dia sudah cut loss duluan. Ternyata hasil akhir endingnya balik arah sesuai yang AI Kitrade analisa dan berhasil di posisi keluar dengan profit maksimal. Saat itu saya masih ingat modal saya 200 itu ada selisih profit $20. Artinya kalau yang modal 500 selisih profit bisa 50 dan seterusnya. Jadi artinya tolong jangan ikut intervensi gitu aja. Ya, percayakan sama si AI yang sudah dibekali technical analisa fundamental dan lain sebagainya. Seperti itu ya pengalaman. Artinya sudah pernah. Dan beberapa hari sebelumnya juga ada sudah keluar sampai 5 engine hedging, 6 engine hedging. Ada juga yang berakhir dengan posisi minus ya, posisi minus, selisih minus. Dan alhamdulillah berikutnya trading lagi, posisi minus sudah terganti dengan profit berikutnya. Seperti itu mungkin, mudah-mudahan sudah terjawab semua. Silakan untuk yang mau bertanya secara langsung juga boleh open mic. Mic-nya tidak saya lock, tinggal langsung open mic saja. Dan kepada teman-teman leader silakan untuk boleh ikut menambahkan apa yang sudah saya sampaikan. Silakan. Ya, enggak, saya mau meluruskan ini Pak, yang Bapak bahas tadi saldo yang 4.000 ya, 4.000 ke atas ya. Karena kebetulan saya ada yang gunakan, teman. Suara saya jelas nggak Pak? Jelas Pak Ade, silakan. Jelas ya. Saldo itu mau 10.000 pun kebaca sama robot. Cuman untuk hedgingnya itu nggak masuk, nanti di hedging ke 6 atau ke 7, 8 gitu. Nggak masuk karena batasan di Bitget cuman maunya 4.160 kalau refer rate-nya 50. Tapi kalau refer rate-nya dikecilin ke 10 atau ke 25 itu lebih banyak lagi dapatnya. Cuma karena IQ Trade kan seluruhnya harus 50 nih.
Jadi buat teman-teman nanti kalau bisa memang jangan terlalu jauh lebihnya dari 4.000. Karena teman saya kemarin pakai di awal tuh 6.800. Itu kebaca OP pertamanya tuh 17, berapa gitu kalau nggak salah. Terus pas kita turunin ke 4.000, saldonya itu di OP-nya cuma 10. Jadi kalau saldonya besar itu nggak mampu di Bitget-nya nggak ngasih. Kayaknya untuk PP cuman batas maksimal OP itu 4.160 kalau nggak salah. Gitu aja Pak, saya nambahin dikit biar nggak ada kesalahan di kemudian hari teman-teman yang lain. Yap, terima kasih Pak Ade yang sudah mempertegas ya, memperjelas dan itu real dari akun mitranya. Mitranya Pak Ade ada yang sudah punya saldo 4.000 bahkan awalnya 6.000. Nah, itulah salah satu pengalaman dari kami yang sudah menggunakan AI Trade tersebut. Jadi artinya bukan pembatasan atau AI Trade ya. Pak Ade tadi bilang bahwa ini pembatasannya ada aturan dari exchanger-nya dari Bitget-nya. Oke, mungkin itu bisa memperjelas teman-teman. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi sampai puas, sampai tuntas, sampai paham, biar kita sama-sama menjalankan itu tanpa ragu, tanpa harus ada yang simpan lagi. Unek-unek apapun silahkan monggo, kita terbuka ya, terbuka lebar untuk menerima kritik dan saran, masukan demi kemajuan. Karena misi kita AI Trade ini pengen bermanfaat untuk orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Camkan itu ya. Tidak akan ada kata memanfaatkan orang lain. Kita pengen bermanfaat, pengen orang lain berpenghasilan, ya, bukan kita berpenghasilan orang lain malah dirugikan. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Silakan yang bertanya. Monggo Kang Dik untuk memandiri. Siap, Saya cuma menambahkan, silakan. tadi ya memang benar uang Anda di akun Anda masing-masing, di akun Bitget masing-masing. Kalau nggak ngerti Bitget itu ya sama kayak Indodax, Intu, dan toko kripto itu yang di Indonesia ya. Bitget ini peringkatnya sudah masuk 10 besar dunia. Kalau yang ada di Indonesia itu masih masuk 100 besar masih. Boleh ngambil dana kapan saja. Kalau masukan ya mau nambah lagi dana nggak apa-apa. Bahkan kapanpun bisa. Tapi kalau mau ngambil, saran saya atau nggak boleh itu jangan pas lagi running. Jadi kalau lagi robotnya lagi kerja, kita ambil, jangan. Hati-hati. Jadi ngambilnya nanti setelah bot selesai menyelesaikan tugas, baru kita boleh ambil. Nggak lama itu kok. Kalau marketnya bagus, nggak lama. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Rosi atas pemaparan dan tambahannya. Silakan buat teman-teman, kita batasi 6 menit lagi ya, sampai 21.30. Kalau yang mau bertanya, jangan sungkan, silakan bisa di kolom chat. Tanya Mas, Silakan Pak Indriat Moko, silakan. itu apakah ada admin atau sistem yang bisa memberi informasi kalau saat ini OP, long atau short gitu Mas? Jadi kita nggak ngeraba-raba kayak hari ini kan cuma sekali ya. Kita jadi nggak tahu gitu Mas. Oke, saya bantu jawab ya Pak Indriat Moko. Ya, makasih Biasanya Mas. Kang Dani itu ada share dia di grup ya, di grup bahwa sedang OP. Yang pertama, yang kedua kita bisa lihat di akun Kitrade-nya sendiri kita, itu ada open posisi, ada indikator sell atau buy ya. Terus di Bitget-nya juga di trading future kita bisa lihat langsung secara real time bahwa sedang ada entrian. Seperti itu. Hari ini kalau nggak salah sudah 3 kali entrian Pak. Bisa dicek real time-nya langsung di akun exchanger-nya Bitget. Seperti itu Pak Indriat Moko, silakan buat para 3 kali entrian hari ini ya Mas ya. Siap. Iya, Coba kita cek dulu Mas ya. Silakan. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya? Nah, saya tambahkan lagi. Siap, Pak Rosi. Kalau pengen tahu itu Pak ya, diaktifkan notifikasi OP. Notifikasinya di Bitget itu ada. Biasanya kalau lagi ada OP, itu langsung ada notifikasi dari pihak Bitget-nya. Kalau dari pihak Kitrade, itu kita manual masih disampaikan di grup-grup. Itu Pak, makanya kita sarankan, karena berkaca dari pengalaman ya,
kita sarankan karena ini full otomatis, lebih baik mantaunya ya sebulan sekali lah atau 1 minggu sekali lah, biar enggak dikduk terus. Kalau lagi berjalan itu lagi running ya, gitu saya kira. Makasih. Oke Mas, makasih Mas. Siap, silakan buat teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya lagi, kita open ya. Selamat malam. Siap malam, silakan Pak. Pak Hendra Pangkal. Iya, Kak Dik ya, Pak Dik, Kang Dani, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Hendra. Baik ya. Ini ada Jenderal Rossi, apa kabar? Halo. Baik, Pak Hendra. Salam sukses, Ya, salam sejahtera. ya. Ini Semoga baik Kak Rossi saja. semangat sekali saya lihat di grup, di Zoom gitu ya. Jadi ya yang saya mau tanyakan sih udah banyak ditanyakan sih sama teman-teman gitu kan. Cuman mungkin hanya nambahkan saja ya. eh PP ini sebenarnya sudah koin apa masih token ya, gitu ya? Karena setahu saya ada beda antara koin sama token gitu loh. Halo, Halo, silakan Kang Dani bisa bantu jawab. Yang lain silakan. Saya apa Kang Dani yang menjawab? Silakan, bebas siapa aja. Ya, di CMC atau CoinGecko itu tidak ada sekarang penjelasan apakah koin atau token. Itu ya. Kemudian apakah PP ini koin atau token? Setahu saya PP ini koin karena dia layer 1. Jadi yang sekarang yang ada itu keterangannya hanya layer 1 dan layer 2. Sebetulnya ini hanya tambahan ya, sebetulnya antara koin ataupun token itu sama saja. Cuma ada perbedaan dikit-dikit tergantung koin itu tercipta oleh siapa dan untuk siapa, fungsinya apa. Ada fundamentalnya enggak. Koin kita nggak pernah jamin apakah itu token ataupun koin. Ada koin yang dulu bagus banget, ternyata amsyong. Contoh, misalnya Luna yang kemudian menjadi lunce, bukan Lucinta Luna, bukan itu. Jadi kita putuskan untuk di token karena selain pertimbangan tadi itu sudah melalui proses yang sangat jauh, yang sangat mendalam. Seperti apa dan bagaimana. Nah, yang terbaik kita cari yang terbaik dari yang baik-baik. Dari segi kontrak, dari segi batasan-batasan, yang kebijakan yang dibuat oleh Bitget dan fundamental koin itu sendiri. Jadi kita sudah teliti semuanya dan kita sudah bandingkan semuanya. Dari sekian koin yang kita bandingkan, terutama koin meme-meme yang punya fundamental sangat kuat, maka kita jatuhkan ke PP. Karena PP itu bergerak by natural, bukan by system. Atau nggak dibuat-buat sehingga kalau nggak mampu, jadi sampah atau scam gitu di pasaran gitu. Dan melihat volume transaksi sejak kemunculannya itu seperti apa. Nah, apakah stabil atau tidak. Nah, itu yang jadi salah satu alasan kami. Tapi karena Keytrade ini baru dan masih usia bulanan, kita terus berevaluasi, kita terus berinovasi untuk menjadi lebih baik lagi, tidak menutup kemungkinan di suatu saat nanti ketika perkembangannya bagus dan memungkinkan untuk mengambil koin-koin yang lain, kita nggak menutup diri. Makanya kritik yang inovatif, konstruktif, serta adaptif kita harapkan dari semua teman-teman, baik mitra maupun non-mitra. Kita selalu open, tidak menutup diri, karena kami sadar kami manusia biasa yang selalu berusaha dan berupaya untuk memberikan yang terbaik.
Kehendak kami berkehendak yang terbaik, Anda pun juga berkehendak yang terbaik, cuma Sang Maha Kuasalah yang Maha berkehendak. Itulah kami. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Rosi. Pertanyaan terakhir dari Zoom user ya. Ini kayaknya pertanyaan yang ada di atas juga, sudah dijawab tadi. Ini bisa MC nggak seperti AI future yang dulu-dulu? Silakan Pak Rosi atau Kang Dani menambahkan. Ya, gerak. Ya, tadi di slide juga sih disampaikan ya. Saya itu sudah membahas di depan. Artinya kalau bahasa MC itu kecil ya. Saya kalau bilang dijamin ke MC, insya Allah saya tidak. Ya. Tapi kecil kemungkinan untuk MC. Kenapa? Satu, kita punya amunisi atau senjata yang namanya hedging with TP. Yang kedua, ini ada proteksi terakhir. Setelah hedging with TP ini masih dijebol, maka itu ada SL atau stop loss. Maka ketika stop loss itu berlaku atau tersentuh, kita masih punya modal untuk melakukan perdagangan berikutnya. Karena yang nggak boleh dalam trading future itu satu, yaitu MC atau margin call atau liquidity price. Kenapa? Karena kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Modalnya sudah, kalau kata bahasa Pak Rosi, amsyong katanya. Ya, karena nggak ada modal mau dari mana ya? Kalau floating profit tertunda, oke, karena nanti akan berbalik arah. SL profit kerugian, tapi masih bisa bertransaksi berikutnya karena masih punya modal. Maka kita tetap jaga sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah memberi kelancaran buat kita semuanya yang hadir di malam hari ini. Insya Oh iya Allah Pak Dani, tidak berupaya. Untuk MC itu sangat kecil kemungkinan. Monggo silakan Pak Rosi menambahkan. itu dijelaskan juga Pak Dani ke teman-teman apa itu hedging with TP. TP, apa itu hedging with lock. Oke. Ya, sebetulnya tadi sudah dibahas. Cuman ya oke, saya lebih detail sekarang. Hedging yang kita kenal sebelumnya ya, saya juga sama. Sebelumnya suka menggunakan hedging tuh waktu dengan atribut yang Pak Rosi pakai dulu itu ada hedging ya. Hedging itu untuk lock, mengamankan posisi biar kita tidak pusing ya. Karena pada saat itu kita menggunakan alat bantu bot, masih ada campur tangan trader, campur tangan manusia ya. Kita setting gridnya berapa, kita setting layernya berapa, kita setting TP-nya berapa. Artinya di sana bersaing antara trader satu dengan trader lain. Seperti copy trading lagi, cuman dibantu oleh tool itu. Nah, di situ. Maka ketika sudah pusing dengan market yang tidak jelas arah, di OP long dia terjun, di OP short dia ngepam. Maka disitulah kita hedging lock. Nah, di hedging tujuannya apa? Biar tidak pusing lagi lihat market, menunggu arah market yang jelas. Nah, disitulah kita kadang kebingungan kapan market mau jelasnya, ya kan? Nah, turun naik, udah tinggal tidur hedging lock. Nah, beda dengan kita di AI Keytrade. Kita tidak ada lagi campur tangan trader, ya. Trader hanya memandu sampai terkoneksi AI Keytrade dengan Bitget, selesai. Setelah itu full otomatis AI yang kerja. Baik itu melakukan entry sampai one shot atau melakukan hedging with TP. Ketika hedging with TP menuju take profit, kenapa ada hedging with TP? Hedgingnya menuju TP. Salah satu contoh yang tadi saya paparkan di slide, hedging entry pertama $1. Long anggap. Terus balik arah turun, di dalam volume tertentu, dia AI-nya membaca bahwa market ini mau lanjut turun, maka dia akan entry $2.
Ketika dia lanjut turun, maka akan ada profit. Ketika sudah ada selisih profit, berapapun selisih profitnya ya, AI akan close all, tutup semua. Contoh yang entry pertama minus 0,5 dolar, yang shortnya atau hedgingnya plus 0,7 dolar, ada selisih berarti itu maka AI close all, hanya apa, clear posisi, nggak ada yang namanya floating, apalagi floating berhari-hari, floating berminggu-minggu, itu alhamdulillah tidak pernah ya. Tapi kalau berjam-jam iya, karena kita marketnya lagi jalan, berjam-jam ada. Hanya ada kemarin salah satu bertanya di grup, Pak, ada nanti beban biaya inap, ya kan? Nah, insya Allah itu udah terperhitungkan ya, biaya taker maker. Bahkan kalau lebih detail lagi, Bapak Ibu yang sudah trader pro, boleh dicek ketika close posisi, kita masih ada. Apalagi kalau bid gate-nya diagenkan, kasih ada keuntungan. Ketika draw dalam close posisi, tapi Anda punya keagenan 10% saja, itu cashback masuk. Artinya kita tidak rugi, karena cashbacknya masuk. Cuman cashback diakumulasi setiap hari jam 8 langsung masuk ke spotnya masing-masing. Nah, seperti saya contoh, sekarang dalam perjalanan trading, si AIK Trade mendapatkan 40 sekian, 80 sekian, 83 atau kalau nggak salah apa 87 ya, lupa lagi. Dan saya cek di spot itu ada USDT, artinya itu dari hasil cashback. Cashbacknya ada 5 apa 3, lupa lagi saya. Nah, Bapak juga itu tanpa terasa cashback masuk. Jadi ketika entry, terus hedging, close posisi, draw, itu sebetulnya masih untung, yaitu udah ada di cashback. Maka silakan hubungi pengundangnya masing-masing, minta akunnya diagenkan minimal 10% aja ya, 10% dapat cashback, itu untuk membantu tambahan profit. Apalagi kalau close-nya profit, ya cashback tetap masuk dari volume transaksi atau volume tradingnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami antara hedging yang di luar sana itu artinya hedging itu di lock, tapi di AI Trade hedging itu with TP atau hedging menuju take profit. Terima kasih. Monggo, Kang Dik. Oke, siap. Bapak Ibu semua, teman-teman, tidak terasa ya, sudah jam setengah 10 kita bercerita dan berbagi sharing di malam hari ini. Waktunya sudah hampir habis. Dari sesi ini kita banyak belajar banyak tentang bagaimana AI Trade ini bisa kita optimalkan untuk strategi hedging dalam trading ya, Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Dani, Pak Rosi ya, dan kawan-kawan semua. Ada Pak Ade Belitung yang sudah berbagi juga pengalaman trading, baik itu mitranya atau sendiri yang sudah menggunakan AI Trade ya. Terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dan berpartisipasi aktif untuk bertanya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan dengan baik untuk trading kita ke depannya. Sebagai penutup acara, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa, selamat malam dari saya sebagai MC dan moderator pada malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan penyampaian ataupun kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Zoom yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.